Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan HTML dasar dan penggunaan CSS. Kebetulan saya menggunakan Blogger. Jadi contohnya seperti ini. Ini hasil dari perombakan. Nah, isinya adalah ada HTML dan CSS-nya. Ini pada waktu itu milik saya menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengeditnya? Oke. Saya kembalikan dulu. Nah, ini saya contohkan apabila status saya itu sudah masuk di dashboardnya Blogger. Jadi Blogger itu tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan Blogger jikalau sudah masuk dashboard, itu yang terbaru seperti ini. Saya perkenalkan dulu mengenai Blogger. Jadi Blogger itu sebuah situs atau platform dari Google yang bisa digunakan untuk membuat situs website secara gratis. Kenapa gratis? Karena kita tidak membayar untuk menggunakannya, kecuali kalian menggunakan nama domain. Nah, kebetulan domain yang saya buat di sini itu sudah domain yang berbayar, yaitu jemberpropertisyariah.com. Oke, dashboardnya itu seperti ini. Oke, pada dasarnya Blogger itu kita bisa membuat beberapa halaman. Nah, contohnya apa? Kalau kita misalkan menekan tombol panah klik ini, maka di sini ada keterangan blog baru. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan atau membuat blog baru lagi. Jadi satu akun itu bisa menggunakan berapa banyak blog. Yang pernah saya alami itu saya membuat blog sekitar 5, tapi sudah saya hapus menjadi 4. Itu menunjukkan bahwa satu akun di blog itu bisa membuat lebih dari satu situs. Oke. Selanjutnya adalah beberapa tools atau beberapa menu yang disuguhkan oleh Blogger pada saat kita memasuki dashboardnya. Jadi dashboard ini adalah menu administrator atau sering disebut dengan pemilik akun. Jadi di sini ada postingan. Jadi kalau ada postingan itu postingan yang sudah terpublish melalui situs kita atau website kita. Kemudian statistik itu menunjukkan berapa banyak pengunjung yang sudah melihat website kita. Jadi ada grafiknya. Jikalau ada followernya, di sini ada pengikut, kemudian postingan apa saja, dan komentarnya ada berapa banyak. Oke. Kebetulan di sini menunjukkan 7 hari terakhir ada yang melihat sekitar 959. Hari ini ada 2, kemarin ada 41. Bulan ini total itu 455, dan bulan lalu mungkin sekitar sebelum Agustus ya, Juli ya, itu ada 88 orang. Kemudian postingan terbaru di sini dikatakan tidak ada data untuk ditampilkan karena saya belum memposting artikel sama sekali. Jadi posting yang tadi muncul itu hanya postingan yang bersifat gambar kemudian icon. Nah, itu kenapa disebut sebagai postingan? Karena dia akan menampilkan di layar website kita. Oke. Selanjutnya di sini menunjukkan trafficnya. Jadi dari bulan Agustus 1 bulan ya, ini ada yang naik sedikit kemudian turun
kemudian naik. Nah, ini menunjukkan ada kenaikan traffic pada tanggal 28 sampai 29 puncaknya. 30 Agustus menurun. Oke. Kemudian komentar. Menu komentar di sini akan memberikan atau menampilkan sebuah komentar dari pengunjung kita. Kemudian penghasilan, jikalau kita menggunakan layanan Google AdSense yang mana tujuannya kita mendapatkan pembayaran salah satunya dari pengunjung misalkan atau viewer kita, ada berapa banyak pengunjung kita. Nah, di situ ada persyaratan. Apa saja persyaratan kelayakan AdSense, seberapa banyak penyesuaian dan kontrol yang saya miliki, seberapa sering saya akan menerima pembayaran. Di sini kita harus mempelajari dahulu. Jikalau sebuah situs website yang kita menggunakan blogger itu ingin mendapatkan penghasilan. Kemudian ada halaman. Di sini halaman saya masih kosong. Halaman di sini biasanya saya pakai untuk kalau misalkan halaman itu ada menu ke bawah. Nah, biasanya kalau kita klik itu ada menu ke bawah. Nah, itu kita bisa membuat fasilitas itu dengan cara sub menunya di sini kita mau menampilkan apa saja, sehingga kita harus membuat halaman baru dulu. Halaman untuk menampilkan apa? Misal sebuah produk A, B, dan C dan seterusnya. Itu kita buat halamannya per satu-satu. Oke, kemudian tata letak. Kalau yang ada di Blogger, tata letaknya itu terlihat sangat sederhana sekali ya. Jadi seperti ini. Nah, kalian bisa membayangkan kalau misalkan tata letak ini atau kerangka websitenya itu kalau kita desain di Microsoft Office front page seperti materi sebelumnya yang saya sampaikan, itu kita bisa membuatnya. Tujuannya apa? Kita mempunyai gambaran seperti apa tata letak yang akan kita buat pada website kita dengan menggunakan salah satunya. Di sini saya menggunakan Blogger. Kalian menggunakan WordPress, kalian menggunakan platform-platform yang lainnya, silahkan. Kenapa saya bebaskan? Karena kalian bisa sambil belajar mana sih sebenarnya yang sesuai dan cocok untuk belajar website dengan sederhana, kemudian inginnya cepat. Oke, selanjutnya ada tema. Saya yakin semua dengan kalimat tema, terutama di Blogger, tema itu sebenarnya sudah disediakan. Akan tetapi kebetulan saya menggunakan tema di sini yaitu tema folio. Jadi tema ini tujuannya dipakai untuk menampilkan sebuah portofolio kita, baik itu portofolio secara pribadi, organisasi, maupun sebuah komunitas. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau kalian repot atau pusing memikirkan sebuah tata letak atau tema, sebenarnya Blogger itu sudah menyuguhkan pilihan tema. Nah, jikalau tema-tema ini tidak sesuai, maka kalian bisa mencari temanya. Salah satu contohnya adalah tema yang saya buat ini atau saya gunakan pada web saya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada setelan. Setelan itu biasanya kalau kita kenal itu biasanya dengan kalimat setting. Jadi judul itu adalah mengenai judul website kita. Kemudian deskripsi, di sini tidak saya berikan deskripsi, saya kosong masihan ya. Terus kemudian menggunakan bahasanya itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian kontennya itu khusus dewasa atau enggak. Jadi kalau kalian menggunakan khusus konten dewasa ya tinggal kalian klik saja, kalian aktifkan. Kemudian apakah ini privasi? Jikalau tidak, maka izinkan. Kemudian mempublikasikan awalnya adalah Jember Main Property Syariah blogspot.com.
Kemudian saya custom dengan membeli nama domain yaitu www.jemberpropertysyariah.com. Kemudian subdomain artinya di sini adalah subdomain pengganti. Apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya kita tidak membutuhkan. Kemudian alihkan domain. Alihkan domain itu apabila kalau misalkan kita mengetikkan jemberpropertysyariah.com pada menu URL ya, menu URL tabnya di sini itu kita menggunakan jemberpropertysyariah.com saja itu sudah bisa, atau menggunakan lengkap www.jemberpropertysyariah.com seperti itu. HTTPS status tersedia, artinya kalau layanan internet kita harus menggunakan HTTPS maka kita bisa menggunakannya. Kemudian sampai ke bawah izin, yaitu menunjukkan hak aksesnya, siapa yang berhak menggunakan website kita, admin tertinggi yaitu administrator atau orang lain sebagai penulis, atau undang lebih banyak penulis. Jadi biasanya itu kalau berbahasa Inggris atau selain bahasa Indonesia itu biasanya ada kalimat autor yaitu penulis. Oke, sampai ke bawah silahkan pelajari sendiri ya, karena di sana lebih lengkap. Oke, saya melanjutkan ke daftar bacaan. Daftar bacaan ini adalah mengacu pada kalau misalkan di beberapa aplikasi itu ada menu help, pertolongan. Nah, di sini sebenarnya kita juga punya artikel bawaan yang diberikan atau yang disuguhkan oleh blogger. Jadi kita mau membahas tentang apa, di sini ada seperti apa, bagaimana? Ya, yang sesuai atau yang diberikan secara default bawaan dari blogger itu sendiri. Kemudian lihat blog itu adalah menunjukkan blog kita. Jadi kalau kita klik seperti ini maka tampilnya nanti tampilan keseluruhan sebuah website atau blog kita. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan sebuah template yang cocok atau sesuai dengan blog kita. Jikalau tema atau template yang kita gunakan yang disuguhkan oleh blogger tidak sesuai atau tidak cocok dengan tampilan atau desain website kita. Salah satunya adalah milik saya, tadi sudah saya sebutkan menggunakan Folio. Maka bagaimana cara menginstalnya? Nah, di sini ada how to set up Folio Blogger template. Jadi kalian tinggal mengetikkan saja di kolom URL itu, kira-kira dari Google Search atau pencarian misalkan, kalian juga bisa membuatnya atau mengetikkannya. Tujuannya apa? Kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya sebuah template itu bisa digunakan. Jadi bagaimana cara menginstalnya? Kalian tinggal baca sendiri dan ikuti step by stepnya. Kemudian logo, bagaimana mengganti sebuah logo, kemudian mengganti atau settingan templatenya, terus kemudian short kode atau kode yang dipotong atau kode yang bisa disingkat ya. Jadi itu tujuannya untuk memendekkan sebuah coding. Kemudian create sitemap, jelas di sini membuat sebuah map atau peta. Oke. Kita mulai dari masuk ke bagian header. Header itu kalau di sini saya jelaskan ya, itu adalah bagian teratas atau kepalanya ya, kepalanya. Contohnya bagaimana? Oke. Contoh misalkan kita tidak tahu menu header atau bagian yang atas, kita bisa menggunakan bantuan dari pengembang template
dengan jenis folio itu biasanya ada beberapa template yang gratisan itu diberikan di bagian mana yang kita harus edit di dalam coding HTML-nya, atau mungkin menyatu dengan bahasa CSS-nya. Oke, contoh di sini adalah HTTPS bla 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 bla, ini adalah menunjukkan backgroundnya. Jadi background URL kita bisa membuktikan apakah ini gambar yang sesuai dengan ini. Ini kalau tidak salah ini sudah saya ubah. Jadi kita bisa membuktikan sebenarnya gambar apa sebelumnya. Oke, ini saya blok, kemudian saya klik kanan go to HTTPS. Saya ingin melihat gambar apa sebenarnya. Oke, ini gambar seperti ini. Jadi ini di headernya tadi memperlihatkan kumpulan beberapa orang. Nah, seperti ini. Itu awal mula gambar yang berada pada header. Nah, sebelum Mbak yang minum kopi ini. Oke, berikutnya adalah di bagian mana yang sebaiknya kita ubah. Nah, ini yang tadi menjawab tentang postingan ini tadi. Nah, ini kita membuat postingan. Biasanya kalau misalkan ini adalah sebuah bawaan dari templatenya, itu kita tidak perlu mengubahnya. Kalaupun kita perlu mengubahnya, itu tinggal kita cari komponen teks pada codingnya yang menggunakan header wrapper. Contoh, bagaimana cara mengeditnya? Oke, kita masuk di dashboard kita, kemudian masuk di tata letak. Di tema. Kemudian kalau tampilannya sama seperti milik saya, klik titik 3 ke bawah, kemudian edit HTML-nya. Nah, sebelum kita membahas tentang mengedit bagian dari tampilan website kita, maka perlu diketahui pada dasarnya yang beberapa waktu lalu ada di antara kalian juga bertanya, mengapa kita tidak belajar dulu dari dasar, mengapa kita langsung membuat website Pak, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya saya tidak mengajarkan, sekali lagi, langsung membuatnya, tetapi yang ingin saya tekankan adalah mengenalkan bahwa membuat website itu ada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Salah satunya yaitu HTML. Kalau di Blogger itu sudah perpaduan antara HTML, XHTML, CSS dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita scroll ke bawah, ya, ada banyak warna sebuah teks, yaitu teks coding seperti ini. Kemudian dari mana bahwa template yang saya gunakan itu adalah template yang bernama atau bersifat portofolio atau folio. Maka kalau kita scroll ke bawah itu biasanya ada kalimat Blogger template style name. Jadi name ini menunjukkan nama templatenya. Kemudian author, penulisnya itu dari mana, yaitu Sora template. Jadi Sora template itu mengeluarkan atau memberikan kontribusi sebuah template kepada Blogger yang bisa digunakan oleh para user atau pengguna pembuat website Blogger itu dari Sora template. Salah satunya adalah ada folio. Kemudian lisensi. Oke, lagi-lagi orang Indonesia sebenarnya suka yang gratis-gratis. Makanya di sini lisensinya itu dikatakan free version. Jadi milik saya templatenya itu adalah template free version. Ini yang versi gratisan. Nah, apakah memuaskan versi gratisan ini? Ya, itu tergantung pilihan kalian. Kalian mau yang berbayar karena ingin tampil bagus, atau hanya sekedar buat gaya-gayaan saja. Kalau dari saya, recommendednya adalah
Jikalau kalian nyaman menggunakan free version, gunakan free. Jikalau kalian nyaman menggunakan template yang berbayar, maka silahkan menggunakan template yang berbayar. Seperti itu.